Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Aujaba alaina bisubri wassalati wassiyam hajji baitil haram linaili subulis salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa wafiq lana ilal haqqi wa ila siratin mustaqim. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wa taba'u ridwanallah wallahu zu fadlin azim. Hadratul mukarramin wal mukarramat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur, warga besar ABC Al-Kalim, yang kita semua berdoa dan berharap mudah-mudahan ibadah kita, pekerjaan kita di hari ini semuanya diterima sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah, tak terasa kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah. Seiring saudara-saudara kita sebagian besar yang hari ini telah terpilih oleh Allah menjadi tamu kehormatannya, menjadi tamu-tamu Allah, menjadi jamaah haji dan jamaah umrah sudah mulai berangkat. Tentu kita doakan dari tempat yang mulia ini, mudah-mudahan para tamu-tamu Allah yang berangkat haji, berangkat umrah tahun ini, Allah berikan hajinya mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan buat kita tentunya yang sudah berangkat haji dan atau yang mau berangkat haji juga selalu berdoa, karena bagaimanapun ibadah haji adalah ibadah penyempurna daripada keislaman kita. Kita tahu bahwa rukun Islam yang kelimanya adalah pergi haji. Ma'asyiral muslimin, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah adalah bulan-bulan haji. Di mana kalau kita merenungkan sejenak, haji ini seperti proses pelantikan, proses peresmian seseorang akan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang bisa kita ambil benang merahnya. Yang pertama, kalau kita bicara haji, ini bicara ibadah paling berat, ibadah fisik, di mana seluruh dunia orang-orang yang menjadi tamu Allah berkumpul melaksanakan rangkaian amalan. Bahkan dari sekian banyak ibadah, mungkin hanya ibadah haji yang pembiayaannya sangat-sangat besar. Oleh karena itu, tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga, kata Rasulullah SAW. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Pada saat yang sama, kita yang tidak berangkat haji juga punya amalan yang tidak kurang hebatnya, yang mana amalan ini juga menjadi simbol daripada bentuk kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudara-saudara kita tepat pada tanggal 10 Arafah mereka wukuf, kita justru di Indonesia ya kita melaksanakan suatu amalan yang sangat luar biasa sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak, kehidupan yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah kalian kepada Allah dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Jadi para jamaah sekalian, di dalam surat Al-Kautsar ini ada perintah, yaitu perintah kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban.
Ya, ini salah satu amalan yang mengiringi daripada saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji. Di mana kita yang tidak ibadah haji, pada hari-hari nahar, pada hari-hari tasyrik itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Ya. Jadi apa berkurban itu bukan motong hewan. Kita sering terpola kurban, seakan-akan beli kambing dipotong. Motong hewan itu udhiyah namanya. Udhiyah. Bahasa Arabnya menyembelih hewan, udhiyah atau nahar. Hari nahar, hari penyembelihan. Untuk apa kita motong hewan itu? Untuk dekat sama Allah, untuk menunjukkan cinta kepada Allah. Bahasa Arabnya dekat namanya kurban. Karib kerabat kan orang dekat. Masdarnya kurban. Jadi bukan kurban itu motong kambing, bukan. Cuman karena udah menyatu dalam bahasa Indonesia sehingga kita menyebut motong kambing namanya kurban. Padahal kurban itu ngedekat sama Allah. Sungguh untuk bertakarrub kepada Allah itu banyak. Zikir, puasa, baca Quran. Tapi dinyatakan oleh Rasulullah tidak ada amalan terbaik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah di hari nahar ini, di hari adha ini yang melebihi kebaikan daripada motong hewan. Nah, makanya disebut hari berkurban. Gitu. Jadi cara dekat sama Allah banyak, tapi pada hari itu, pada musim haji, amalan terbaik untuk menunjukkan kedekatan kita, pengennya kita dekat sama Allah, itu menyembelih hewan yang kemudian disebut dengan hari raya kurban. Padahal namanya hari raya adha. Adha dari kata udhiyah, binatang yang disembelih. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah. Seandainya di luar hari itu, hari nahar sama hari tasyrik, kita motong hewan, itu nggak ada jaminan jadi mendekatkan diri pada Allah, nggak ada. Tapi kalau hari itu hanya 4 hari, hari nahar, hari rayanya sama 3 hari setelah hari raya, namanya hari tasyrik. Itu kita, masya Allah, tiap bulu binatangnya itu dihitung sama Allah. Bahkan setiap tetesan darahnya yang jatuh dengan syarat si pengorban menyaksikan. Jadi kalau kita korban, kita nyaksiin. Maka tiap tetesan yang jatuh dari darah hewan kurban itu menjadi sababiyah diampuninya dosanya orang yang berkorban. Alhamdulillah. Tapi kalau kita menyembelih juga di luar hari itu, di luar hari nahar, hari tasyrik, tidak semulia daripada hari itu, gitu ya. Ada penyembelihan lain seperti namanya akikah, ada penyembelihan hewan kurban juga. Atau kita nazar, ini kalau anak saya lulus, saya besok motong kambing. Sama itu namanya penyembelihan juga, tapi tidak bisa mencapai kemuliaan daripada penyembelihan pada waktu hari nahar. Kenapa? Karena tidak ada satupun bagian dari binatang itu kecuali akan dihitung, ditimbang. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan nanti ketika seseorang berjalan di antara lembah yang ada benang atau tali yang disebut Shiratal Mustaqim, itu nanti ada orang yang diselamatkan oleh hewan yang pernah dipotong untuk dekat sama Allah. Dalam bahasa kita namanya hewan yang dikurban. Masya Allah, tabarakallah. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, kayaknya kalau ini menjadi program kita, kayaknya sangat mungkin setahun sekali kita motong hewan kurban. Karena hanya sekali, setahun. Hanya ada hari itu, hari nahar dan 3 hari tasyrik. Dan ini dianjurkan benar oleh Rasulullah SAW. Memang ini bapak-bapak hukumnya bukan wajib. Bukan wajib. Tapi ancamannya bagi orang yang mampu nggak boleh ikut sama Rasulullah. Itu kira-kira apa ancamannya? Kata Rasulullah, man wajada sa'atan, siapa orang yang punya keluasan waktu, keluasan rezeki, walam yudhi, tapi nggak mau motong hewan di hari nahar atau berkurbanlah, kita sepakatin, fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, jangan kemari, jangan bareng kami sholatnya. Sholat. Sehingga sebahagian imam mengatakan bagi yang punya keluasan waktu wajib untuk berkurban.
Tapi tadi dasarnya adalah tidak ada wajib. Cuma dilihat daripada ancaman Rasulullah SAW, sebagian mengatakan bagi yang berkepunyaan. Ini yang kepunyaan, yang duitnya ada, kira-kira begitu. Nah, bagi yang tidak berkepunyaan, maka menjadi sunnah. Sunnahnya pun namanya muakkad. Artinya sunnah yang sangat ditekankan. Sehingga kalau kita tidak mampu berkurban sendiri, kita boleh berkurban. Ya, namanya satu rumah nih, kita berkurban 1 ekor untuk sekeluarga, boleh. Jadi pahamnya kita suami istri tabungan 1,5 juta, 1,5 juta. Sudah boleh, nggak apa-apa. Saking momentum daripada amalannya. Tentu dalam ibadah ada keutamaan, ya. Keutamaan 1 ekor kambing 1 orang, gitu. Tapi boleh 1 ekor kambing itu untuk 1 keluarga, boleh. Boleh. Ya, saya sempat membaca ya hadis yang kira-kira terjemahannya ada 1 keluarga yang kemudian Rasulullah disuruh ngumpulin 1 dinar begitu, kemudian kumpul jadi 7 dinar, beli kambing, kemudian yang 4 orang pegang kakinya, yang 2 orang pegang tanduknya, yang 1 orang menyembelih. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, tentu dalam artian di sini adalah jangan sampai kita nggak kebagian daripada keutamaan daripada bulan-bulan hari-hari nahar tadi, hari-hari nasional. Ya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkurban itu enggak melulu dagingnya buat orang. Jadi jangan begini, kesannya berkurban itu buat orang, jangan. Karena salah satu syarat berkurban, yang berkurban bukan hanya boleh, harus makan dagingnya gitu. Seandainya buat kita aja, Ustadz boleh nggak nih, saya 1 keluarga punya kambing 1, kalau saya titip ke masjid, kan gitu kira-kira ya. Ya, ntar keluarga saya banyak, terus boleh nggak saya motong sendiri di rumah, boleh nggak kira-kira? Boleh, terus dimakannya sekeluarga, boleh. Ya karena kan cuma 1 ekor, orangnya banyak mamanya. Tapi tentu ketika kita ngasih saudara kita, adik kita, itu juga udah termasuk sedekah, udah. Kan justru sebenarnya sedekah yang terbaik sedekah pada sanak kerabat, bukan orang lain. Jadi kalau ditanya nih, Ustaz, saya punya uang, tapi ada orang miskin, tapi saudara saya miskin. Kalau ada 2 orang miskin, yang 1 orang lain, 1 saudara, yang ditambahin yang mana? Yang saudara. Makanya kalau kita bicara umpamanya berkurban, selama ini kan kesadaran berkurban sedikit, tapi yang pengen dikasih daging kurban banyak. RT ngasih data berapa? 60 kakak. Kurbannya kambingnya 2, panitianya 10. Jauh kata panitianya, masa gua kagak dapat? Gua yang capek bantuin. Boleh nggak? Itu boleh lah, panitia boleh. Nah, jadi Pak Jan sekalian, yang kita bangun adalah program hidup. Ya, masa iya sih gitu kita setahunan nggak bisa beli kambing 1? Masa iya gitu kan? Kadang kita kalau jalan sama teman ya kan, apa-apanya makan siang atau kita punya hobi apa bersepeda, pasti kan ada budget-budget yang luar biasa tuh. Atau Masya Allah kadang-kadang dalam 2 minggu kita paket internet kita aja udah 2 kali beli. Sekali beli itu paket internet berapa? 100.000. Itu buat sesuatu yang sebenarnya kalau nggak ada internet juga kita nggak mati gitu, cuman kan pengen lihat status sama kan sesuatu yang menurut saya ya kalau ada duitnya silakan, tapi masa sih untuk kurban kita nggak punya program. Nah makanya para jamaah yang dimuliakan Allah, ini korban ini amalannya Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita ini lagi berkurban, ini kayak kita lagi berperan menjadi Nabi Ibrahim. Siapa sih yang nggak mau makomnya diangkat menjadi makom Nabi? Korban itu kan dasarnya amalan Nabi Ibrahim. Dia menyembelih putranya demi menunjukkan cintanya sama Allah. Kira-kira begitu. Dan Allah hanya pengen tahu ikhlas nggak nerima perintah ini. Kan perintah itu jangan selalu harus kita paham hikmahnya, jangan. Jalanin aja perintah itu. Kadang kan kita emang apa sih harus begini? Kadang orang belum jalanin udah nanya hikmahnya. Sama aja orang belum pergi udah nanya pulangnya kapan. Coba gimana ngomongnya? Kita mau pergi nih, anak kita ngikut. Belum berangkat dia nanya, Pak pulangnya kapan? Kira-kira ngomongnya gimana? Pergi aja belum, nanya pulang. Orang kalau ibadah nanya, emang hikmahnya apa Ustaz? Susah.
Jadi jalan dulu, amalin dulu. Nanti udah tahun pertama kita berkurban, Masya Allah, ini tuh hikmahnya. Ini betapa bahagianya, betapa tenangnya, betapa damainya hati orang-orang yang berkurban. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak keliru ya sekitar 3-4 minggu lagi. Ya, pokoknya awal bulan Juni kalau tidak salah. Ya, mari kita rencanakan diri kita. Ya, kita ngobrol sama istri, kita ngobrol mungkin sama anak kita. Kalau yang punya majlis, yang ngomong sama teman-teman di majlis. Kira-kira majlis kita kurban yuk, gitu kan? Turut-turut kita boleh, nggak apa-apa. Ya, ini kan bagian dari memulai kebaikan, ya, memulai kebaikan. Ya. Makanya para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini berkurban amalan yang hanya setahun sekali, tapi kalau bahasa saya begini, pahalanya terlalu besar untuk diabaikan. Jadi kalau bahasanya, udahlah bagaimana caranya? Boleh nggak berkurban hutang? Boleh. Asalkan si penghutang itu memang orang yang mudah membayar. Cuman pas mau korban duitnya lagi nggak ada, begitu. Tapi kata ulama, kalau si penghutang ini termasuk orang yang utangnya banyak, bayarnya susah, nggak boleh. Nggak boleh. Karena kewajiban dia melunasi hutang dulu. Tapi kalau kita nih nggak punya utang gitu, pengen berkurban, pas kita lagi nggak ada duit standby gitu. Dan nyem, kalau minggu besok saya ganti. Itu lebih baik ya. Karena momentum yang 4 hari ini yang kita nggak temukan lagi. Kalau bayar hutang kan bisa minggu depan, kira-kira gitu. Tapi 4 hari ini kalau udah dia hilanglah kemuliaan daripada hari raya Nahar tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita telusuri, kenapa itu hari Nahar sampai 4 hari? Kalau saya lebih memahami sekira-kira begini. Sekira-kira setiap satu keluarga motong 1 ekor kambing, setiap kita kira-kira. Akhirnya ada nggak kurban bagi-bagi orang? Nggak ada, karena tiap rumah motong. Nah, kira-kira tuh kambing 1 ekor habis nggak sehari? Ngomongin. Makanya haram pada hari ini puasa. Hari Nahar dan hari Tasyrik nggak boleh puasa, disuruh makan daging. Ya kan ini hari Nahar, hari bergembira. Bayangin, dekat ke Allah tapi dagingnya buat kita. Di mana coba ruginya? Sama kayak bapak nikah. Waktu bapak nikah kan bawa-bawaan seserahannya. Emang seserahan itu punya siapa ntar? Punya kita. Kita beli anduk yang bagus, yang 200.000. Ntar udah kawin, itu punya kita. Tapi kalau kita beli yang 40.000, itu punya kita juga. Begitu kita pakai, gatal amat nih anduk. Karena kita lalu yang bawa dulu gitu. Jadi sebenarnya ini keuntungan sama kita semua. Itu dahsyatnya itu, nggak ada ruginya. Satu sisi kita menjadi tenang, di sisi lain kita bisa bakar sate, bisa ngedeketin berumah tangga, bikin bertetangga. Masya Allah, tabarakallah. Cuman sayangnya sekarang kenyataannya beda di lapangan. Jangankan hari Tasyrik, hari pertama Idul Adha itu daging udah pada habis, ada kan sedikit-sedikit, sedikit-sedikit. Dapatnya sedikit. Begitu hari Tasyrik udah begini semua. Nungguin kiriman, siapa yang bagi nih kan gitu. Karena tadi kesadaran berkurbannya mungkin masih belum tersosialisasi dengan secara maksimal. Nah, mari dalam suasana kita bekerja, tentu kita juga ingin ya. Kita ingin punya jalan tersendiri ke dekat kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, semalam saya ngisi di Blinkit karena baru bawa mobil dari Sepatan, berangkat 4:30 sampai sini Isya, jadi ngajinya udah kelar. Nggak apa-apa lah saya ceramah. Saya bilang begini, salah nggak kalau ada orang hobi burung, kemudian seminggu sekali hari Minggu dia nongkrong di tempat tukang burung, salah nggak kira-kira? Nggak salah, orang dia hobi. Salah nggak kalau orang hobi bersepeda, kemudian hari libur dia bersepeda ke gunung, salah nggak? Enggak, itu kan hobi. Sementara hobi bukan kewajiban, hobi pilihan. Sekarang saya tanya, kalau ibadah ini kewajiban atau pilihan? Kewajiban. Maka wajib betul dalam seminggu kita punya hari khusus buat dekat sama Allah. Bahasa saya, ngaji itu bukan pilihan, kewajiban. Punya perkumpulan pengajian itu
jalan keselamatan kita. Kalau bapak-bapak ya bicara lelah bekerja, sebenarnya ini mah cara kita. Kalau Allah nggak pernah bilang rezeki kita dari bekerja, nggak pernah kan ya? Kita tahu nggak Allah pernah bilang kamu tuh kalau nggak bekerja nggak punya duit? Pernah nggak dengar Allah begitu ngomong? Enggak, itu kan pilihan kita. Kita memilih rezeki kita dengan cara bekerja. Nggak ada masalah, itu kan pilihan, mungkin kemampuan. Tapi kalau kita bicara rezeki dari Allah, Allah nggak pernah tentukan dari mana jalannya. Apalagi makin bertakwa nggak boleh nebak-nebak rezeki dari mana, nggak boleh. Apa kata Al-Quran? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar dari segala urusan dan rezeki yang tidak diduga-duga. Ketika orang bertakwa sudah mengatur rezekinya, nih kalau dagang ini saya untung, berarti dia telah mengatur Allah. Dan itu nggak bertakwa. Bayangin coba. Pusing nggak tuh Bapak? Iya, orang bertakwa nggak ada ngomong ini. Nanti dah kalau gua jual tanah, gua pergi haji. Jadi seakan-akan tuh Allah nggak punya cara memberikan kemuliaan sama dia. Tapi karena kita masyarakat biasa, boleh nggak usah kita berikhtiar? Boleh. Nah makanya mau saya begini, dalam lelahnya kita bekerja, jangan sampai 1 pekan, 1 minggu, bapak-bapak nggak punya majelis. Maksudnya begitu. Apalagi kalau emang benar-benar nggak punya, nih di sini di masjid kita ada pengajian rutin kan ya hari Kamis. Coba tumbuhkan rasa memiliki gitu. Tanya DKM besok siapa narasumbernya, kira-kira seperti apa. Jadi bapak-bapak tuh merasakan ibu-ibu ngaji ini penting. Kenapa? Karena ini waktu kita yang paling mahal di sisi Allah. Ini waktu yang kita ngaji, duduk, nggak megang pulpen, nggak menulis kalimat, tapi kata Rasulullah sama seperti kau sholat 1000 rakaat. Amin. Duduk doang, duduk. Ya kan? Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar kan, duduk-duduk aja kan, udah telinga dah. Nah makanya saya memotivasi buat para jamaah sekalian, termasuk kalau hari ini setelah kita ngaji ada pencerahan di akal kita. Saya pengen seumur umur saya belum pernah berkurban. Coba mohon petunjuk sama Allah. Pulang ngobrol, duduk berdua sama istri, duduk sama anak-anak. Ya kalau umpamanya nggak bisa kita motong, titip di musola. Sudah bismillah, jangan kalah sama nenek-nenek tukang nyuci yang ceritanya rame kan. Mangis saking pengennya berkurban kan kita. Emang begitu harus. Atau ibarat pergi haji jangan kalah sama tukang bubur yang sedemikian rupa kan pengen haji, kita makan kagak saredah tukang bubur, kita juga nggak saredah tukang cuci pakaian, kita masih punya kesempatan untuk merencanakan semua itu. Oleh karena itu kita baca Fatihah, semoga ya kita semua yang hadir khususnya dan juga saudara-saudara kita pada tahun ini bapak-bapak maaf, tahun ini haji kita sangat luar biasa, ini haji pertama setelah corona. Saya tanya kenapa umur 65 paling tua, kesononya nggak boleh. Ya bahkan beberapa KBH nggak ada pembimbingnya. Ada pembimbingnya tua-tua. Ya ternyata antisipasi kalau tiba-tiba ada ledakan akibat 3 tahun orang kagak haji gitu kan. Jadi kalau fisiknya terlalu tua, nanti berbahaya. Itu hitungan medisnya. Tapi hasil ibadah haji tahun ini akan berpengaruh kepada kebijakan Arab Saudi. Kalau haji ini berjalan sukses, lancar, normal. Tapi kalau ada masalah dan bagaimana, ya kita nggak tahu. Itu kan hak prerogatifnya Arab Saudi. Terserah dia maunya kayak gimana, kayak begitu susahnya tuh. Ya. Terus kedua, juga kita tidak bisa menghindar ibadah haji ongkosnya makin naik. Ya, untuk tahun ini saja sudah beda dengan tahun-tahun kemarin. Ya, bahkan ada angka-angka yang terdengar kemungkinan bisa jadi nanti haji kita di angka 97 juta. Sampai ada analisa seperti itu karena memang selama ini haji kita ini kan disubsidi oleh dana abadi umat. Yang subsidinya udah kagak ada katanya nih gitu. Jadi kan ibarat minyak goreng 20.000 subsidinya dicabut jadinya berapa kan gitu kira-kira jadinya. Ya ini informasi ini bukan untuk melemahkan tetapi ayo kita sambut. Ya, bukan lagi saatnya kita melupakan program akhirat kita. Karena orang bertakwa dia akan jadikan akhirat bagian daripada arah kehidupan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat ini lebih utama dari duniamu. Kalau dunia kita bisa rencanakan dengan baik, akhirat yang harus kita rencanakan lebih baik. Kenapa? Karena akhirat itu tempat ngerencanainya di sini. Kata Nabi, dunia tempat bertanam untuk akhirat. Di akhirat udah nggak bisa lagi ngerencanain apa-apa. Maka kita rencanakan nanti dalam keadaan husnul khotimah, kita rencanakan bisa haji, kita rencanakan bisa ibadah.
Dan itu semua terbangun dari kebersamaan dalam majelis-majelis ilmu. Bagaimana orang bisa naik sepeda, sepedanya makin bagus, makin ganti karena sering kumpul. Jadi akhirnya melihat ini pengen kan. Sama orang kalau rajin ngaji entar lama-lama pengen ini. Sesuai apanya? Sesuai lingkungan. Sama pencinta burung, tadinya burungnya lakbet doang gitu. Karena sering kumpul sebulan 2 bulan, lama ada burung yang lebih bagus, ada. Akhirnya beli yang mahal gitu, naik, makomnya naik karena sering kumpul. Sama kita juga kalau iman kita pengen naik, pakai modal ibadah sendiri nggak bisa. Seringlah kumpul kepada ulama, kepada orang soleh atau majelis-majelis. Ya, itu Fatihah. Mari kita sama-sama baca dengan tulus ikhlas dan semoga yang hadir di sini tidaklah wafat kecuali sudah haji dan umrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan terakhir saya mohon doanya juga. Saya sudah tinggal di Sepatan dengan mengelola lembaga pendidikan pesantren Zain Al-Qulub. Mungkin buat Bapak Ibu yang punya saudara, keluarga, handai tolan atau anak yang lulus SD nanti bisa kalau pengen mondok kira-kira begitu ya, bisa dipondokkan di sana. Saya sudah tinggal bersama istri di sana dan pondokan kita tidak menyertakan dengan sekolah. Jadi fokus dengan pondokan tapi kita mengikuti program penyetaraan. Jadi kalau anak kita di usia lulus SMP nanti kita bekerja sama dengan instansi entah PKBM atau homeschooling, nanti intinya dia tetap punya ijazah SMP, ijazah SMA begitu kira-kira ya. Tapi untuk masa pembelajarannya fokus untuk ilmu agama saja. Dan malam Ahad besok itu pembukaan pembacaan hizib Nahdlatul Ulama di Rubat Zain Al-Qulub. Nanti kalau bapak-bapak ada yang berada di sekitar Sepatan gitu ya, Sepatan, Rajek, bisa aja kan ada gitu ya, kita nggak tahu, nanti nanya mana sih. Kita alamatnya kita bisa kumpul sebulan sekali setiap malam Ahad ketiga untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau untuk kaum ibunya itu hari Ahad pertama duha bersama. Dan kalau untuk santrinya kita full. Dan sekarang juga sedang membangun kamar santri laki ya. Karena yang sudah kita bangun gedungnya santri perempuan saja. Kalau santri laki baru rombong, balai-balai, bilik-bilik. Nah, kita pengen bikin lantainya ubin. Kalau sekarang lantainya balai-balai aja gitu. Ya, itu saja informasi supaya nanti para jamaah siapa tahu ada orang nanya kita bisa menjadi jalan kebaikan bagi orang. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.